Halo teman-teman, selamat datang di channel Regarmong. Seorang remaja bernama Alex Vega menemukan sebuah papan permainan Jumanji saat ia sedang bermain di pantai. Alex membawa papan Jumanji ke rumahnya dan ia sama sekali tak tertarik dengan permainan jadul tersebut. Alex lebih memilih permainan game konsolnya. Hingga akhirnya papan Jumanji mengubah dirinya menjadi cartridge video game. Malam harinya Alex penasaran dengan papan Jumanji. Ia membuka papan tersebut dan menemukan cartridge game di dalamnya. Alex langsung memasukkan cartridge tersebut ke dalam konsol dan gak lama kemudian cahaya hijau menerangi kamar Alex dan Alex pun menghilang. 20 tahun kemudian, seorang remaja kutub buku bernama Spencer Gilpin memulai aktivitas pagi harinya, yaitu berangkat sekolah. Di jalan, Spencer bertemu Anthony Freigert yang termasuk teman kelasnya. Namun Freigert ini lumayan ngeselin karena sering menyuruh Spencer untuk mengerjakan PR-nya. Setelah mengambil PR dari Spencer, Freigert berangkat duluan bersama dua teman wanitanya. Sementara Spencer yang berdiri tepat di rumah Alex dulu didatangi oleh Tuan Frankel yang selama ini menjadi pria aneh setelah anaknya itu Alex hilang bertahun-tahun. Di SMK Tunas Alcar Aceh, murid perempuan bernama Bethany Walker sedang unjuk kaliannya dalam membuat video TikTok. Namun hal tersebut malah membuat guru Bethany marah karena Bethany bermain TikTok saat jam ujian sedang berlangsung. Akhirnya Bethany dihukum di kelas lain saat jam pelajaran olahraga. Gadis pemalu bernama Martha Kepli menolak aturan dari gurunya yang menyuruh Martha bergabung dengan siswa lain. Martha mengaku bahwa ia tak senang dengan olahraga basket dan tanpa sengaja Martha malah menghina profesi gurunya. Hal tersebut membuat guru olahraga marah lalu menghukum Martha. Setelah jam pelajaran olahraga selesai, Spencer dipanggil ke kantor kepala sekolah dan kebetulan sekali ada Frege. Ternyata kepala sekolah mengetahui bahwa Spencer mengejarkan PR milik Frege. Walaupun Spencer membenarkan hal ini dengan cara tidak benar, tapi kepala sekolah tak mau tahu dan akhirnya mereka berdua dihukum. Jadi pada hari ini ada 4 siswa yang dihukum dan sebagai hukumannya mereka disuruh untuk membersihkan gudang yang lumayan kotor. Di dalam gudang, Spencer dan Frege menemukan konsol game Jumanji yang sama seperti punya Alex dulu. Entah bagaimana konsol ini berada di sini, karena di gudang jenuh Spencer dan Frege memutuskan untuk mencoba permainan Jumanji. Di awal permainan, mereka berdua suruh untuk memilih salah satu dari 5 karakter. Dan satu karakter sudah terpilih, yaitu karakter Jefferson sebagai ahli pilot, dan sudah jelas yang memilih karakter ini adalah Alex Freig di tahun 1990. Kini tinggal 4 yang belum terpilih. Di sini Frege memilih karakter Franklin Moss, seorang ahli zoologi. Spencer memilih karakter Dr. Smodger, seorang arkeolog berotot. Kemudian Bethany dan Martha menyusul untuk ikut. Bethany memilih karakter Profesor Sally Baron, seorang kartografer, dan yang terakhir Martha yang memilih karakter Ruby Roundhouse, pembunuh pria. Saat permain dimulai, layar mati dan konsol game rusak serta mengeluarkan cahaya hijau. Setelah itu, satu persatu keempat siswa tersedot masuk ke dalam game Jumanji. Spencer jatuh ke dalam hutan dan mendapati dirinya menjadi Bravenstone, kemudian disusul dengan Frege yang berubah menjadi Franklin. Martha menjadi Ruby dan Bethany menjadi Dr. Sally.
Mereka panik saat tahu bahwa sekarang mereka berada di dalam permainan Jumanji. Saat sedang ribut satu sama lain, Ku Daniel muncul dan melahap Bethany. Namun gak lama kemudian Bethany muncul kembali dari atas. Hal tersebut membuat mereka heran kenapa Bethany bisa kembali hidup. Setelah itu, muncul beberapa Ku Daniel yang mengejar mereka. Dalam pelariannya, muncullah seorang pria yang menyuruh mereka berempat masuk ke dalam mobil. Di sini pria tersebut bernama Nigel, karakter yang tidak dapat dimainkan. Nigel menjelaskan tentang karakter game kepada kelompok Bravestone. Nigel juga menceritakan salah satu mantan sekutunya yang berubah menjadi musuh di dalam game ini, yaitu Russell Fanpat. Fanpat berburu permata hijau yang terletak di mata patung jaguar. Kemudian ia mencuri permata tersebut yang membuatnya bisa mengendalikan semua hewan di Jumanji. Jumanji menjadi kacau. Lalu Nigel diam-diam mencuri permata dari fans. Dan sekarang Nigel meminta Bravestone untuk mengembalikan permata hijau ke patung jaguar. Dan inilah misi keempat karakter tersebut. Nigel menurunkan kelompok dari sebuah padang luput dan Bravestone dilanjut dengan berjalan kaki ke patung jaguar. Karena jalan ke patung jaguar tak tahu, Bravestone membuka petanya, namun peta tersebut kosong. Hanya Dr. Sally lah yang bisa melihat isi peta tersebut. Sally yang tak bisa melihat dengan penuh karena bagian petanya keruak sebagian. Di sini Spencer mengetuk dada kirinya dan muncullah daftar keterampilan Bravestone yang melewati jago mendaki, kekuatan super dan kecepatan. Lebih hebatnya lagi, Bravestone tak memiliki kelemahan. Sementara Ruby adalah petarung yang terampil, termasuk tarung dansa. Kelemahan Ruby adalah racun. Dr. Sally memiliki kecerdasan dalam kartografi dan paleontologi, sedangkan Franklin Moss hampir tak mempunyai keterampilan. Franklin juga membawa ransel yang isinya senjata milik Bravestone. Kelemahan Franklin adalah kue. Setelah mengetahui kemampuannya, Sally melihat petanya berubah, lalu muncul tulisan Aungan Agung. Kemudian datanglah kelompok penjahat dari pasukan Fanpat mengejar kelompok Bravestone. Mereka berlari sekencang mungkin sambil ditembaki kelompok jahat dan berakhir di tepi jurang. Karena kepepet, akhirnya mereka memberanikan diri untuk terjun ke sungai. Setelah lolos dari kejaran penjahat, Ruby terkena tembakan saat pelariannya dan tiba-tiba menghilang. Namun sama dengan Sally, Ruby hidup kembali dengan jatuh dari atas. Bravestone akhirnya menyadari bahwa di bagian tangan karakter ada tato gadis 3. Jika karakter tersebut mati, maka ia akan kembali. Namun garisnya bahkan hilang satu. Jadi garis tersebut adalah nyawa. Di setiap karakter dibekali 3 nyawa. Mereka harus melanjutkan permainan ini agar mereka bisa kembali ke rumah. Di dalam perjalanan menuju patung jaguar, Bravestone dan Franklin, atau tepatnya Spencer dan Fredke, berdebat. Fredke menyalahkan Spencer karena telah memainkan game Jumanji lebih dulu. Fredke juga mengatakan kepada Spencer bahwa ia mencoba menjauhkan diri dari Spencer sejak kelas 1 SMP. Mereka cekcok lalu Fredke mendorong Spencer dari atas tebing. Dan lama kemudian Spencer kembali hidup lalu memukul Fredke. Karena pertengkaran tak membuatnya kembali, Spencer mengajak Fredke berdamai demi kebersamaan. Mereka masuk bersama dan harus keluar bersama-sama.
Mereka melanjutkan perjalanannya dan berakhir di pasar untuk mencari keruakan peta yang hilang. Di dalam pasar, mereka mampir di pedagang kue. Di sini, Fredke tanpa sadar memakan kue port yang termasuk kelemahannya. Beberapa detik kemudian, Fredke meledak. Setelah Fredke kembali, seorang bocil datang kepada mereka dan menunjukkan mereka ke tempat potongan peta berada. Mereka dibawa ke gubuk yang di dalamnya terdapat wadah dan kemungkinan keruakan peta berada di dalamnya. Spencer memberanikan diri untuk membuka wadahnya dan di dalamnya terdapat ular berbisa, yaitu Black Mamba. Hal tersebut membuat Spencer ketakutan. Profesor Sally atau Dr. Sally atau Bethany mencoba untuk menenangani masalah ini dengan menatap mata Mamba. Namun ular tersebut berontak lalu menyosor ke Martha. Untungnya Spencer dengan sigap menangkapnya. Kemudian Fredke memotong 2 taring Mamba dan berhasil melumpuhkannya. Bethany mengambil isi wadah dan ternyata bukan peta, melainkan sebuah totem gajah kecil dan catatan yang mengatakan, "Saat kau melihatku, mulailah memanjat." Mereka belum mengerti maksud dari petunjuk ini. Di saat mereka akan pergi dari pasar, kelompok penjahat muncul. Mereka langsung berlari untuk menghindari. Namun di depan sudah ada yang menghadangnya. Spencer sebagai Ravenstone yang kuat mengajar sebagian penjahat. Setelah penjahat berhasil dilumpuhkan, Van dan juga pasukannya datang lalu mengepung mereka. Tak lama kemudian bom asap terlempar lalu menutupi kelompok Spencer. Dan tiba-tiba seorang pria datang mengajak kelompok Spencer kabur dari hadapan Van Pet. Mereka dibawa ke ruang bawah tanah. Saat menyusuri lorong, mereka harus melewati beberapa jebakan ninja warrior. Setelah melewatinya, mereka berhasil keluar dan berakhir di hutan. Pria yang membawa kelompok Spencer adalah Seven McDonald yang menyatakan nama aslinya adalah Alex Freke. Alex membawa kelompok Spencer ke rumah pohon yang dulunya milik Alan Parrish, karakter Robin Williams dari film Jumanji pertama. Alex membuatkan minuman margarita atau arakas Jumanji. Setelah itu, Alex bercerita bahwa dirinya terjebak di Jumanji selama berbulan-bulan dan dia belum bisa menyelesaikan misinya. Kenyataannya di dunia asli, Alex telah hilang selama 20 tahun. Jadi Alex sebenarnya sudah tua. Kelompok Ravenstone akhirnya mengajak Alex untuk menyelesaikan misi ini di game ini agar semua ini bisa kembali ke dunia ini nyata. Sebelum ke patung Jaguar, mereka harus menyelinap ke gudang transportasi untuk mengambil kendaraan. Namun gudang tersebut dijaga oleh 2 penjahat. Martha diminta untuk menarik perhatian penjaga, sedangkan yang lain menyusup ke gudang. Sebelum melakukan aksinya, Martha diajari cara menggoda pria oleh Bethany. Setelah dirasa cukup mampu, Martha pun mulai turun menghampiri 2 penjaga. Saat mempraktekannya, Martha terlihat lupa apa yang diajari oleh Bethany. Tetapi, ia ingat salah satu keterampilannya yaitu tarung dansa. Sebuah lagu diputar dan Martha mulai menendang pantat penjaga. Setelah itu, Martha kembali ke kelompoknya. Di dalam gudang, Alex diminta untuk mengendarai helikopter, namun Alex ragu untuk mengendarainya. Spencer dan yang lainnya meyakinkan Alex bahwa tanpa dia takkan sampai di patung Jaguar. Akhirnya Alex menjadi berani dan mulai menaiki helikopter. Para penjahat muncul lalu menghadang di depan gudang.
Alex tanpa ragu menerobos pertahanan para penjahat. Namun helikopter mereka terus ditembaki dan mengenai baling-balingnya. Hal tersebut membuat helikopter tak bisa terbang tinggi. Saat terbang di tengah-tengah tebing, badak albino khas Jumanji datang lalu mengejar mereka. Spencer akhirnya memberanikan diri memperbaiki baling-balingnya dan ia berhasil sebelum helikopter menabrak bebatuan. Di sini Fredke tak sengaja menjatuhkan permata hijau. Hal tersebut membuat mereka terpaksa untuk putar balik. Mereka melihat permata hijau dijaga oleh badak. Spencer punya ide, yaitu menjatuhkan Fredke untuk memancing perhatian badak. Saat semua badak mengejar Fredke, Spencer langsung mengambil permatanya, sementara Fredke diinjak-injak oleh badak. Fredke kembali hidup jatuh dari atas. Untungnya Spencer berhasil menangkapnya, sebentuk jatuh di hadapan para badak. Mereka mendapatkan helikopter dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Namun di sini Alex disengat oleh nyamuk berbisa yang membuat Alex tak sadarkan diri. Melihat nyawa Alex tinggal satu, Bethany melakukan kipok nyawa untuk menghidupkan kembali Alex, yang berarti Bethany memberi satu nyawanya untuk Alex. Setelah Alex kembali sadar, mereka melanjutkan perjalanannya ke tengah hutan. Di saat beristirahat untuk mengambil minum, Spencer mengungkapkan perasaannya kepada Martha bahwa ia suka dengannya sejak kelas 7. Begitu juga dengan Martha yang ternyata juga suka dengan Spencer. Akhirnya mereka bercumbu-cumbu. Saat kejadian itu, Fredke datang untuk mengajaknya melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka sampai di lokasi patung jaguar yang dikelilingi jaguar sebagai penjaganya. Spencer akhirnya memberanikan diri, kemudian memanjat pohon untuk melihat titik patung jaguar. Namun di atas pohon Spencer dikagetkan dengan adanya penggarangan yang membuat Spencer terjatuh. Kemudian muncullah jaguar untuk memangsa Spencer. Spencer hidup kembali dan mempunyai satu nyawa. Ia sangat ketakutan karena nyawanya tinggal satu. Tetapi Fredke menyemangati Spencer agar tetap terus bermain. Tidak lama kemudian, Fredke dan pasukannya datang. Spencer dan lainnya kerjasama untuk berpencar yang nantinya akan bertemu di patung jaguar. Di dalam pelariannya, Bethany tertangkap jaguar yang dikendalikan oleh Fredke. Sementara Fredke bertemu dengan seekor gajah. Karena Fredke ahli psikologi, ia dapat berkomunikasi dengannya dan menjadikan gajah sebagai tumpangannya. Saat Spencer, Alex, dan Martha mendekati patung jaguar, Fredke sudah berada di sana dan menyandra Bethany. Van meminta permatanya, namun Spencer tak membawa permata tersebut. Tak lama kemudian Fredke datang lalu membuat kekacauan karena ceroboh batu permata hijau terlampar ke atas tebing. Spencer dan Martha segera mengatur rencana. Spencer naik ke atas menggunakan motor, sementara Martha mengambil permatanya. Namun permata dikelilingi oleh ular berbisa. Karena nyawanya masih ada dua, Martha memberanikan diri mengambil permatanya. Kemudian Fredke datang yang langsung mengendalikan ular untuk menotol Martha. Martha yang kelemahannya adalah racun membiarkan dirinya digigit ular. Lalu ia hidup kembali jatuh dari atas. Spencer tancap gas dan berkelanjutan untuk menangkap Martha, dan akhirnya mereka berhasil.
Spencer segera meletakkan permatanya di mata Jaguar. Kemudian semua karakter berteriak Jumanji. Cahaya hijau muncul lalu menghancurkan fanpage dan misi pun berhasil diselesaikan. Setelah itu, Nigel datang untuk mengembalikan 5 karakter ke dunia mereka. Alex berjabat tangan lebih dulu dengan Nigel, kemudian Bethany. Setelah itu, Vedge, keempatnya Martha, dan yang terakhir Spencer. Mereka akhirnya kembali di gudang sekolah tepat pada hari sebelum mereka menggunakan permainan Jumanji. Keesokan harinya Spencer, Vedge, dan Bethany dan Martha berjalan di depan rumah Alex. Mereka terkejut karena rumah Alex nampak berbeda. Kemudian sebuah mobil datang dan berhenti di depan rumah Alex. Tuan Frank mendekati mobil tersebut dan keluarlah keluarga Alex. Alex kini sudah tua dan mempunyai 2 anak. Alex melihat kelompok Spencer lalu menghampirinya. Di sini Alex memberitahu mereka bahwa permainan mengirimnya kembali ke tempat ia memulai permainan, yaitu di tahun 1996. Jadi ia dapat menjalani hidupnya secara normal dan memulai sebuah keluarga. Ia menamai salah satu anaknya Bethany, wanita yang menyelamatkan hidupnya. Jadi di dalam permainan mereka dipertemukan, namun saat mereka dikeluarkan, Alex dikeluarkan di tahun 1996 dan keempatnya dikeluarkan pada saat mereka dihukum di gudang. Kenapa Alex bisa dikabarkan menghilang selama 20 tahun, tapi ternyata Alex sudah ada sejak 1996. Dan film pun berakhir. Untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.